Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini mengejutkan, pertemuan dengan sosok hebat yang akan memberikan masa depan yang indah untukmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Ada Ten of Cup di sini. Ada The Tower. Ada Nine of Swords. Ada Judgment. Dan di sini juga ada Queen of Pentacle. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Ten of Cup. Saya merasakan ini seperti apa ya, kayak ada sesuatu hal yang mengejutkan. Ini bisa tentang pertemuan dengan seseorang, akan ada komitmen, akan ada seseorang yang berani berkomitmen dengan kamu, melamar kamu, pernikahan. Artinya di sini ya ini bukan apa ya, bukan main, ini bukan kaleng-kaleng juga. Yang akan kamu miliki ini bisa membuat banyak orang terdiam, bahkan iri melihat kebahagiaan kamu, melihat ada seseorang atau sosok hebat yang memilih kamu untuk masa depannya. Oke, jadi saya merasakan untuk sebagian kamu yang dalam saat ini dalam penantian, saya merasakan kayaknya akan ada hal baik ya, hal bahagia yang akan mendekat kepada kamu. Ini tentang pertemuan dengan sosok hebat yang akan apa ya, kayak sudah lebih mempersiapkan masa depan untuk kamu. Dan akan ada kehidupan yang luar biasa ya. Artinya yang kamu miliki ini adalah semua orang impikan, semua orang inginkan. Oke, kehidupan yang seperti kamu ini ya banyak orang yang menginginkannya. Oke, itu yang saya rasakan. Dan tidak semua orang bisa mendapatkannya, dan tidak semua orang bisa seberuntung kamu di sini. Ada seseorang yang kayaknya benar-benar apa ya, mempersiapkan sesuatu hal untuk kamu, mempersiapkan kehidupan yang baik ya, kehidupan yang lebih berkualitas. Artinya ini bisa saja seseorang yang mampu untuk menaikkan derajat kehidupan kamu. Oke, tidak hanya tentang kamu, tetapi juga tentang keluarga di sini. Artinya sesuatu hal yang gak kamu sangka, sesuatu hal yang gak kamu duga, karena apa ya, kayak sering dibohongi, sering ketemu dengan orang yang toksik, sering ketemu dengan orang yang tidak bisa dipercaya, oke, atau manipulatif. Tapi pada akhirnya di sini ada seseorang yang energinya mendekat kepada kamu, yang benar-benar berani untuk berkomitmen, oke, berani untuk menikah, tentunya dengan segala persiapan yang sudah dia lakukan. Artinya ya bukan kaleng-kaleng ya, bukan main-main ini. Ini adalah sesuatu hal yang serius,
punya niat yang baik dan punya ketulusan. Itu yang akan sampai kepada perasaan kamu nanti, dan itu juga yang akan membuat kamu yakin bahwa ini adalah keputusan yang tepat untuk kamu. Oke, artinya saya merasakan akan ada hubungan yang berkomitmen, akan ada pernikahan, akan ada sesuatu hal yang membuat hidup kamu semakin berkualitas, semakin ada peningkatan. Artinya kamu memiliki sesuatu hal yang semua orang inginkan, semua orang harapkan, dan itu adalah keberuntungan untuk kamu. Dan kayak banyak orang yang terdiam karena nggak nyangka. Ya mungkin kamu yang dulunya bukan siapa-siapa, atau di sini ada sebagian kamu yang pernah gagal dulunya, ternyata Tuhan mempersiapkan sesuatu hal yang luar biasa untuk kamu setelah kegagalan kamu, setelah kesedihan dalam hidup kamu. Di sini ada The Tower. Ini tentang, saya merasakan ya memang kayaknya sebagian kamu atau pernah ada tentang kegagalan. Ini bisa tentang udah berlalu ya, tentang keterpurukan, tentang kehancuran, entah itu dalam sebuah hubungan, atau dalam karir, atau dalam usaha, atau dalam bisnis, atau semua itu saling berkaitan ya. Di saat bisnis kamu atau usaha kamu hancur, tiba-tiba pasangan kamu ninggalin kamu, tiba-tiba ada perpisahan, pasti ada perdebatan, ada pertengkaran, ada kehancuran yang pernah ada dulunya dalam hubungan kamu. Tapi saya merasakan di sini karena kehancuran itulah justru kamu mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Ada yang udah berpisah, ada yang mungkin udah bercerai karena sesuatu hal. Ini bisa tentang karena pengkhianatan juga, tidak hanya tentang kehancuran saja ya. Ada pengaruh dari luar, bisa saja. Ada yang ninggalin kamu demi seseorang yang dia anggap lebih baik, ada juga di sini. Artinya pernah ada dalam situasi atau kondisi yang pernah dalam keterpurukan karena ditinggalkan, atau karena perpisahan, atau karena perceraian di sini. Tapi pada akhirnya semua yang terjadi ini, meski kamu harus mengulang semua dari bawah lagi, meski kamu harus mengulang semua dari nol lagi, saya melihat kamu lebih punya fondasi yang kuat. Kamu seakan-akan ya akan ada hubungan yang baru nantinya, tetapi lebih kokoh, lebih punya fondasi yang kuat dan tidak gampang dihancurkan, tidak gampang dimasuki oleh orang ketiga. Artinya kamu sudah lebih selektif, kamu sudah lebih belajar dari apapun yang pernah terjadi untuk tidak gampang terlalu percaya terhadap seseorang, karena bisa saja ada orang ketiga yang masuk ke dalam kehidupan kamu yang justru menghancurkan, merampas kebahagiaan kamu, merampas pasangan kamu, bisa juga merusak rumah tangga kamu. Ada juga yang seperti itu, tapi saya melihat di sini untuk kedepannya kamu akan lebih kokoh, akan lebih kuat ya, kayak menemukan sosok yang benar-benar yang lebih baik dari sebelumnya, yang mungkin sebelumnya gampang tergoda, gampang terhasut, gampang terpengaruh. Tapi di sini kamu akan benar-benar punya pasangan yang mampu untuk memegang komitmennya, lebih gentle, lebih karena pengaruh dari luar itu pasti ada, tetapi di sini kembali lagi punya fondasi yang kuat dan punya komitmen terhadap diri sendiri, itu yang terpenting. Di sini ada Nine of Swords. Ini tidak dipungkiri juga ya, untuk sebagian kamu pernah dalam situasi yang kayaknya ya menutup diri, atau takut, khawatir, berpikir perpisahan atau perceraian yang pernah ada itu adalah akhir dari segalanya, buat kamu nggak bisa ngapa-ngapain, bikin kamu sulit untuk jatuh cinta. Itu tadi ya, saya melihat ya ada trauma, ada hal-hal yang membuat kamu dalam ketakutan untuk bisa melangkah lagi. Ada, saya lihat di sini, tetapi ya kembali lagi kalau kamu capek atau lelah, kamu boleh jeda, kamu boleh istirahat sejenak, kamu boleh menarik diri dari lingkungan sosial, dari circle tertentu. Kamu berusaha untuk recovery ya, perbaikan, berusaha untuk menata kehidupan kamu ya. Artinya kamu tidak memaksakan
Oke, berusaha untuk mengikuti alur kehidupan, tetapi ya kamu harus mampu keluar dari keterpurukan ini. Jangan lama-lama dalam kesedihan, karena hidup akan terus berlanjut. Artinya kamu harus melanjutkan kehidupan. Bukan berarti perpisahan itu membuat kamu terus-terusan dalam keadaan ini. Ya harus move on, oke? Harus melihat ke depan. Yang lalu udah biar berlalu. Saat ini kamu berusaha untuk membuka diri terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik ya dalam hidup, ya dengan kehadiran seseorang, pertemuan dengan seseorang, karena pada akhirnya kamu benar-benar akan mampu memiliki seseorang yang benar-benar akan membuat kamu kayak kembali percaya diri. Ya mungkin selama ini insecure, tidak percaya diri, pikirnya nggak akan ada lagi orang yang baik, nggak akan ada lagi orang yang tulus sama kamu. Tapi pada akhirnya di sini ada judgment. Ini ada tentang kayak keadilan ya, keadilan yang akan kamu dapatkan, karena tidak akan selamanya kamu dalam kesedihan, tidak akan selamanya kamu dalam keterpurukan. Pada akhirnya kamu akan keluar dari situasi itu, karena bisa saja ya sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, ya mungkin kamu harus gagal dulu. Kamu harus dipertemukan dengan orang yang salah dulu. Karena dari situ nantinya kamu mampu untuk lebih selektif. Kamu lebih mampu untuk mengenal diri kamu sendiri, apa yang kamu butuhkan. Oke, sosok seperti apa yang kamu butuhkan. Itulah hidup, terkadang kita harus ditimpa masalah dulu untuk bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Oke. Itulah kadang hidup penuh dengan kejutan. Kadang ada hal-hal yang merasa tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Bertemu dengan seseorang yang tepat, memiliki pasangan yang luar biasa, yang bikin banyak orang yang terdiam karena nggak nyangka hidup kamu bisa berubah cukup drastis karena kehadiran seseorang ini. Oke? Di sini ada Queen of Pentacle. Ini juga tentang kesuksesan ya, kemandirian dalam kehidupan kamu. Meski saya merasakan, meski dulunya pernah ada kegagalan, saya melihat pada akhirnya kamu mampu untuk berdiri di kaki kamu sendiri. Ada ya sebagian kamu yang menjalani hidup sebagai orang tua tunggal, tapi pada akhirnya kamu mampu untuk survive, kamu mampu untuk lebih baik ya, lebih struggle lagi, walaupun harus mulai dari bawah, tetapi saya melihat ada hasil yang luar biasa di sini. Dan hal ini juga banyak orang yang terdiam melihat kesuksesan kamu, sesuatu hal yang kamu miliki dalam karir, dalam usaha, dalam hubungan ya. Artinya orang menilai kamu kayak punya kehidupan yang luar biasa, yang sempurna, tapi mereka nggak pernah tahu ya apa yang dulunya pernah kamu alami. Yang mereka tahu hanya hasil atau apa yang kamu dapatkan atau apa yang kamu miliki, tapi mereka tidak pernah tahu tentang perjuangan kamu, pengorbanan kamu. Tapi ya udah, kamu nggak terlalu memikirkan hal itu, karena fokus kamu adalah saat ini bagaimana cara kamu untuk terus melakukan yang terbaik dan mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada connection, ada emotion, di sini ada good feeling, ada universe, dan di sini juga ada pleasure to love. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ya kamu lebih melibatkan Tuhan dalam setiap pilihan ya, dalam setiap keputusan. Karena bisa saja ada sebagian kamu yang memang dihadapkan dengan situasi yang harus memilih, bingung, baik dalam memilih seseorang, karena mungkin ada beberapa yang mendekat ya, yang kayaknya mendekat, yang pengen serius, ada yang pengen serius, ada yang mau main-main. Tapi di sini kamu akan lebih peka, kamu akan lebih realistis, kamu akan lebih logika terhadap apapun.
terhadap langkah yang akan kamu ambil. Karena jangan sampai kamu terlalu pakai hati yang padanya nantinya kamu terlalu percaya dan disakiti. Jadi tetap realistis, dan saya melihat ya saat ini kamu berusaha untuk melibatkan Tuhan di setiap apapun keputusan kamu. Ada spiritual di sini, lebih dekat kepada Tuhan ya, mungkin karena kegagalan yang pernah ada ya, karena keterpurukan yang pernah kamu alami ya, satu-satunya jalan adalah berserah kepada Tuhan dengan berprasangka baik dan berpikir positif ya, meskipun tidak akan mampu merubah segala yang pernah terjadi di masa lalu, tapi setidaknya di sini kamu mampu untuk lebih kuat, lebih mempersiapkan tentang masa depan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, meski naik di sini emosinya kadang ada naik turun ya, ada kemarahan juga terhadap sesuatu hal yang pernah menimpa kehidupan kamu, itu tidak dipungkiri ya. Tapi di sini kamu mulai mengatur jarak ya, kayak mengambil jarak, lebih menghindar, lebih menjauh dari pertengkaran, perdebatan, dari masalah atau dari masa lalu ya. Kamu lebih menghindar untuk hal-hal tersebut karena kamu nggak mau ngulang lagi dari awal, kamu nggak mau lagi kembali ke masa lalu ya, kayak kamu harus berjuang lagi untuk lepas, karena bisa saja ada seseorang dari masa lalu yang belum move on dari kamu. Kayaknya ada seseorang yang masih ego mempertahankan kamu meski dia sadar kalau dia udah nyakitin kamu. Ada hubungan yang seperti itu tentang keegoisan ya, seakan-akan kalau dia yang selingkuh nggak apa-apa, tapi kalau di sini kalau kamu udah menjalin hubungan baru dengan orang lain, dia nggak terima. Artinya hubungan yang sangat egois ya, dan hal-hal seperti ini ya kamu harus tegas, kamu harus berani untuk melakukan penolakan, untuk tidak gampang percaya lagi, untuk tidak gampang terpengaruh lagi ya terhadap seseorang yang toksik seperti ini. Karena ada mantan-mantan yang seperti itu, yang di saat kamu udah move on, di saat kamu ingin menjalin hubungan dengan seseorang yang baru, tiba-tiba dia hadir lagi, tiba-tiba dia tidak terima. Oke ya, artinya di sini kamu harus tunjukkan kalau kamu sudah lebih punya komitmen, kamu sudah lebih berani melakukan sebuah penolakan, berani untuk mengatakan tidak jika itu tidak baik untuk kamu. Ada good feeling di sini karena Karena di sini kamu punya feeling ya, kamu punya intuisi untuk bisa mengarahkan kamu kepada kebaikan, kepada sesuatu hal yang baik ya. Jadi tetap satukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa melakukan sesuatu hal. Oke, artinya kamu sudah lebih dewasa, kamu sudah lebih bijak dalam segala hal. Tidak lagi mau kayaknya dalam suatu permasalahan itu kamu udah fokus terhadap penyelesaiannya aja, udah nggak fokus terhadap permasalahan itu sendiri. Karena kayak ngungkit masa lalu, kamu udah nggak mau. Kamu fokus ya udah selesaikan, keluar dari masalah ini. Itu yang terpenting. Karena saya melihat di sini kamu berusaha untuk melindungi ya, berusaha untuk melindungi diri kamu, berusaha untuk tidak gampang lagi percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif. Saat ini kamu melihat tentang seseorang ya, tentang pembuktian, tentang apa yang bisa dia lakukan, tentang apa yang bisa dia berikan, tentang apa yang bisa dia buktikan kepada kamu. Dan itu adalah kayak bentuk kewaspadaan ya, bentuk kehati-hatian dalam diri kamu untuk tidak salah lagi. Karena bisa saja sebagian kamu gagal ini tidak hanya sekali, bisa saja ada sebagian kamu yang udah berulang gagalnya, jadi kayak selektif sekali ya untuk bisa memilih apapun, pertemanan kah, partner kah, apalagi hubungan. Oke, jadi di sini ada juga hal-hal yang membuat kamu di sini menutup diri, tapi kembali lagi di saat seseorang ini mampu untuk meyakinkan kamu ya, dengan sendirinya perasaan kamu akan terbuka. Dan ini juga adalah jalan takdirnya, kamu dipersatukan dengan seseorang, dipertemukan dengan sosok yang sudah lebih mempersiapkan masa depan untuk kamu. Dan ini bukan kaleng-kaleng ya, semua orang menginginkan kehidupan seperti kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, apapun ya keadaan kamu saat ini,
Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap yakin, untuk berani menghadapi apapun situasinya. Yakin ya, semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.